Buat yang sudah subscribe, like, dan meninggalkan komentarnya, saya doakan semoga diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan dimudahkan segala macam urusannya. Langsung saja kita buka halaman editor. Di sini saya menggunakan real-time HTML editor yang sudah disediakan oleh website HMID. Anda bisa melihat linknya di deskripsi video. Oke, langsung saja kita mencoba membuka halaman kosong atau halaman blank. Karena ini halaman blank, maka untuk previewnya ini adalah kosong. Ini adalah struktur dasar HTML, diawali dengan dokumen tipe. Ini yang nanti dibaca oleh browser untuk menegaskan browser bahwasannya halaman yang ditampilkan adalah HTML. Sedangkan HTML ditulis seperti ini dan diakhiri dengan HTML seperti ini. Sedangkan nanti yang ditampilkan di halaman preview ini itu adalah di antara tag body dan body ini. Nanti kode yang di sini itu akan ditampilkan di sini. Untuk teks yang berwarna biru seperti ini adalah sebuah argumen yang tidak akan ditampilkan di preview. Oke. Untuk heading digunakan untuk memberikan judul atau tajuk pada bagian-bagian penting dalam dokumen HTML. Terdapat 6 tingkatan heading yang bisa kita gunakan, mulai dari H1 hingga H6. Heading dengan tingkatan H1 merupakan yang paling tinggi dan paling penting, sementara H6 adalah yang terendah. Sangat penting untuk menggunakan heading dengan semantik yang benar. Misalnya H1 digunakan untuk judul utama halaman, sementara H2 digunakan untuk bagian-bagian penting di bawahnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, langsung saja kita praktek. Di sini ini akan saya hapus dulu. Oke, seperti ini. Kita contoh membuat H1 seperti ini, dan kita membuat judulnya. Anda bisa lihat ini adalah hasilnya langsung ditampilkan. Jadi mengapa saya menggunakan real-time HTML editor? Karena ini sangat praktis ketika kita mengetikkan tag di sini akan langsung ditampilkan. Anda tidak perlu menyimpan atau merefresh halaman untuk menampilkannya. Oke, setelah selesai kita coba dengan H2 di sini. Oke, Anda bisa lihat perbandingannya antara H1 sebagai judul utama dan H2 sebagai subjudul. Di sini sangat jauh perbandingannya, Anda bisa lihat. Kita coba lagi dengan H3 di sini. Antara H3, H2 dan H1 di sini Anda bisa melihat perbedaannya. Di sini untuk H1 sebagai judul utama, ini subjudul, dan ini turunan di bawahnya, dan selanjutnya dan selanjutnya. Untuk H4 sampai dengan H6 silahkan Anda coba-coba nanti sebagai bahan latihan. Setelah selesai dengan H1, H2 dan H3 sampai H6, sekarang kita akan coba memformat heading atau H1, H2 dan H3 ini dengan CSS. CSS diawali dengan style seperti ini dan diakhiri dengan style seperti ini, dan kodenya dituliskan di antara style dan style ini. Kita coba dengan H1 terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita akan masukkan contohnya perintahnya. Di sini saya akan merubah font standar. Font ini font standar dengan font yang saya inginkan. Contohnya seperti ini. Untuk jenis fontnya saya coba menggunakan Verdana seperti ini. Maka di sini untuk H1 jenis fontnya sudah menjadi Verdana. Oke.
Bagaimana jika ingin merubah warnanya? Silahkan tambahkan perintah berikutnya, yaitu untuk mengubah warna. Sekarang kita ketikkan warnanya, boleh mengetikkan nama warnanya atau menggunakan kode warna. Jika Anda tidak hafal dengan kode warna, Anda bisa langsung klik di sini. Ini ada menu CSS tag, HTML tag, dan di sini adalah color picker untuk memilih kode warna. Jika Anda mencoba dengan warna merah seperti ini dan dirasa warna ini sudah cocok, silahkan Anda klik ini, copy, dan jangan lupa nanti untuk menuliskan tanda crash ini di sini. Oke, seperti ini. Lalu pastekan kode yang tadi di sini, tanda crashnya jangan lupa. Ini maka warnanya akan langsung berubah menjadi merah seperti ini. Selain Anda mencoba dengan kode warna seperti ini, Anda boleh menuliskan langsung, yaitu nama warnanya dalam bahasa Inggris red seperti ini, maka dia juga akan tetap berubah menjadi warna merah. Oke, selesai dengan pemormatan H1 yang seperti dengan CSS yang seperti ini. Lalu kita akan mencoba memformat H2 dengan CSS selector. Untuk selektor umumnya kita menggunakan dua, yaitu id yang biasa diawali dengan simbol crash seperti ini, ataupun kelas diawali dengan simbol titik seperti ini lalu diikuti dengan nama selektornya. Sebagai contoh, saya akan mulai dengan id crash seperti ini, lalu saya buatkan nama selektornya sebagai contoh 1 seperti ini. Lalu kita masukkan ke H2 di sini, karena ini ada selektornya selektor id, maka kita tulis di sini id. Lalu kita masukkan nama selektornya yaitu 1. Ini kita tulis 1. Di sini masih belum ada perubahan karena di selektor 1 ini belum ada perintah. Oke, kita masukkan perintah sekarang. Sebagai contoh, perintahnya sama seperti di atas ini, yaitu jenis huruf. Kita coba font family seperti ini. Kita coba menggunakan jenis font Arial, maka dia akan langsung berubah karena selektornya sudah dipanggil di H2 ini. Maka setiap kita melakukan perubahan CSS pada selektor id, maka ini akan berubah. Begitupun kita akan mencoba mengganti warnanya. Kita contoh tulis di sini perintahnya color, lalu kita tulis warna yang kita inginkan, contohnya blue. Maka di sini dia akan berubah menjadi warna biru sesuai dengan perintahnya. Lalu bagaimana kalau ini adalah ini ingin posisinya berada di tengah, karena ini posisinya berada di sebelah kiri dan ini kita ingin posisinya berada di tengah atau center, maka kita masukkan perintah berikutnya di sini, yaitu text elegant. Kita tulis perintahnya center, maka dia akan berubah menjadi di tengah. Oke, seperti ini Anda bisa lihat dia akan berubah di tengah. Oke, selanjutnya kita akan coba memformat H3 dengan menggunakan selektor class. Untuk kelas itu diawali dengan titik seperti ini. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan nama selektornya 2 seperti ini. Dan di sini kita masukkan pemanggil selektornya yaitu kelas sama dengan, lalu kita masukkan namanya yaitu 2. Kita di sini panggil 2. Oke, setelah selesai kita buat perintahnya. Sebagai contoh, kita samakan dengan yang di atas yaitu font family seperti ini. Kita coba menggunakan sans serif. Oke, seperti ini, maka dia fontnya langsung berubah di sini sans serif. Lalu kita coba merubah warnanya yaitu color.
contohnya green, maka dia akan menjadi warna hijau. Dan ini kita akan mencoba posisinya supaya berada di sebelah kanan. Kita tambahkan perintah berikutnya, yaitu teks elegant. Sini kita buat dia menjadi right, maka dia akan berubah menjadi di kanan. Oke, selesai sudah dengan heading 1, 2, 3. Sedangkan selanjutnya silahkan Anda coba untuk praktek. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan, yaitu dengan paragraf. Kita coba di sini paragraf itu perintahnya adalah P, seperti ini, P. Lalu kini kita akan mencoba menulis di sini sebuah artikel. Contohnya ini adalah artikel di dalam sebuah website. Oke, agar ini terlihat agak panjang, maka ini akan saya ulang-ulang, saya copy saja. Oke, kita copy agar terlihat agak panjang. Anda boleh mengetikkan apa saja nanti di sini, terserah Anda. Ini hanyalah sebagai contoh. Oke, ini agar paragraf ini memiliki font yang sama dengan ini, maka di sini kita akan coba membuat perintah baru dengan kelas. Contoh di sini saya beri nama kelasnya yaitu 3. Di sini P, kita panggil selektornya kelas sama dengan yaitu 3. Lalu kita isikan perintahnya yaitu font family. Di sini yang pertama Verdana. Oke, maka ini sudah selesai. Oke, lanjut untuk yang di H2. Untuk mempercepat kita copy saja, nggak masalah. Copy di sini kita pastekan. Di sini kita akan coba membuat selektor kelas yang keempat. Contohnya di sini ini adalah jenis fontnya Arial, maka di sini kita akan tulis di sini font family Arial, seperti itu. Ini kita rubah menjadi 4, maka dia jenis fontnya menjadi Arial. Oke, begitupun selanjutnya kita tulis saja di sini, kita copy. Ini kita tulis dengan, kita kasih nama dengan 5, dan jenis fontnya adalah sans serif. Kita copy di sini. Oke, seperti itu. Dan yang di sini juga kita copy untuk kelimanya. Ini hanya mempercepat saja biar tidak terlalu lama videonya. Kita ganti di sini 5. Oke, seperti ini, maka dia akan berubah teksnya. Ya, 5 di sini, 5 font family sans serif. Oke, 5 font family adalah sans serif. Oke, kelas 5. Selanjutnya contoh ini kita backgroundnya ingin dirubah. Ini kan biar ada perbedaan, kita akan coba merubah background ini menjadi warna grey. Contohnya di sini itu di bawah H2 itu kelas 4. Di sini kita lihat
kelas 4, font family sudah, kita tambahkan di sini contohnya background, kita contohkan gray, maka dia akan backgroundnya berubah menjadi gray, dan warna hurufnya kita coba menjadi di sini color umpamanya yellow, maka dia hurufnya akan berubah menjadi kuning dan backgroundnya menjadi gray. Di sini terlihat kurang menarik karena ini sangat mepet sekali antara jarak background dengan tulisan, maka kita bisa menambahkan di sini padding. Contohnya kita coba 10 px, maka dia ada jarak antara tepi-tepi ini dan tulisan terlihat sedikit rapi. Oke. Lalu untuk yang bawah kita coba juga di sini, yaitu kelas 5. Kita lihat di sini kelas 5. Ini backgroundnya kita ingin merubah, contoh kita tambahkan kelas 5 di sini. Background kita coba dengan silver, maka dia backgroundnya akan berubah menjadi silver. Dan kita coba menggunakan padding jaraknya biar terlihat rapi, kita coba 10 px juga, maka dia akan seperti ini. Dan bila kita ingin membuat ini ada lengkungannya, maka kita coba tambahkan di sini border radius, kita tambahkan contohnya 15 px, maka dia akan memiliki lengkungan seperti ini. Dan jika Anda ingin ini ada garis-garisnya, kita coba membuat di sini border, kita contohkan 1 px, kita jenis bordernya solid, warnanya kita coba menjadi red contohnya, maka dia akan memiliki garis berwarna merah di tepi-tepinya ini. Oke, inilah beberapa contoh penggunaan heading dan paragraf beserta CSS dasar yang dibutuhkan. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk latihan kali ini, tutorial kali ini tentang heading dan paragraf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di komentar. Ini adalah contoh ketika full halaman. Bagaimana jika Anda ingin menyimpan kode-kode berikut ini yang sudah Anda buat, Anda edit ini, Anda bisa seperti ini, lalu copy, atau Anda bisa langsung klik seperti ini, gunakan Ctrl A, langsung Ctrl C. Boleh Anda buka sebuah editor, boleh menggunakan editor standar Notepad seperti ini. Anda pastekan kodenya di sini, paste. Setelah selesai seperti ini, Anda bisa pilih file, save as. Oke, save as. Di sini silahkan Anda tempatkan di mana ingin menyimpan. Umpamanya di sini kita umpamanya buat folder baru, latihan HTML dan CSS. Oke, kita buat folder baru, kita klik foldernya. Di sini kita coba HTML CSS ke 1, beri judul, lalu ini pilih all, di sininya kita kasih nama HTML. Setelah selesai seperti ini, pilih save. Oke, kita tutup, lalu kita buka folder yang tadi, kita cari di sini latihan HTML dan CSS, kita klik HTML CSS. Di sini Anda boleh membukanya, dan ini adalah hasilnya sama seperti ini. Oke, sangat simpel bukan? Oke, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih sudah
menonton videonya hingga akhir. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan penyampaian, saya minta maaf, dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.